Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan menampilkan sebuah roleplay etika bisnis kasus 11 akuntan sektor publik. Roleplay ini merupakan roleplay terkait dari kasus 1. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aziza Ananta Putri, NIM 18043025 sebagai narator. Kenalkan, nama saya Al-Khudiman, NIM 18043033 sebagai auditor eksternal. Perkenalkan, nama saya Afifi Putri, NIM 18043032 sebagai Biro Keuangan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke roleplaynya. Seorang auditor eksternal sedang melakukan tugasnya melakukan audit pada suatu instansi pemerintah pada periode tahun berjalan. Ia menemukan kesalahan yang material dalam perhitungan pembayaran. Ia segera menemui Kepala Biro Keuangan untuk melaporkan temuannya tersebut. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bapak. Ada apa, Pak? Apakah ada masalah dalam laporan keuangan kami? Begini, Bu. Setelah saya melakukan audit terhadap laporan keuangan ini, saya menemukan adanya kesalahan material pada perhitungan pembayaran. Begitu ya, Pak. Baik, Pak. Saya akan segera melakukan koreksi. Apakah masih ada lagi, Pak? Ya, setelah saya melakukan analisis, ternyata kesalahan serupa telah berlangsung selama 5 tahun belakangan ini. Aduh, jadi bagaimana ini, Pak? Laporan keuangan 5 tahun belakang sudah ditandatangani oleh auditor sebelumnya tanpa ada kualifikasi terhadap kelebihan pembayaran ini, Pak. Ya, Bu, saya paham. Tapi saya rasa ini harus tetap melakukan koreksi terhadap laporan sebelumnya. Saya juga setuju, Pak, karena sebagai instansi pemerintahan, kami harus menyajikan laporan keuangan yang sebenar-benarnya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tetapi jika ini dikoreksi kembali, maka bisa saja hubungan saya dengan pimpinan dan teman seprofesi menjadi kurang baik, Pak. Saya berpikir juga demikian, Bu. Karena auditor sebelumnya merupakan teman baik saya, dan bahkan beliau juga disegani di kalangan profesi auditing. Ini tentu saja mempengaruhi hubungan baik saya dengan beliau. Kepala Biro Keuangan dan auditor eksternal mengalami dilema etis, di mana jika mereka memecahkan permasalahan tersebut secara memuaskan, maka auditor eksternal dan Biro Keuangan secara independen harus memastikan bahwa aturan etika dipatuhi, tanpa memperhatikan bahwa jika masalah tersebut diungkap kembali, maka pihak yang menerima pembayaran harus membayarkan kembali kelebihan tersebut. Posisi Kepala Biro Keuangan dalam organisasi dan hubungannya dengan pimpinan instansi maupun dengan anggota profesi menjadi kurang baik, dan reputasi auditor eksternal sebelumnya menjadi pudar. Harapan auditor eksternal untuk menjalin hubungan kerja yang baik menjadi sirna. Jadi bagaimana, Pak? Sebagai seorang pekerja profesional, kita harus menerapkan prinsip-prinsip dasar etika, Bu, di mana kita harus berintegritas, objektivitas, serta menjalankan profesinya sesuai dengan standar teknis dan profesional yang relevan. Saya setuju dengan Bapak. Kita harus menjunjung kebenaran terhadap suatu masalah dan tidak terpengaruh pihak lain dalam pengambilan keputusan. Serta kita bekerja sesuai dengan standar teknis dan profesional agar nantinya tidak ada pihak yang merasa kita rugikan. Benar sekali, Bu. Dan saya rasa kita dapat mendiskusikan ini dengan mereka agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan renggangnya hubungan baik antara kita dengan mereka. Baik, kalau begitu saya akan segera menemui pimpinan perusahaan, Pak. Baik, Bu, saya juga akan menemui auditor sebelumnya untuk membahas permasalahan ini. Tindakan yang dilakukan oleh auditor eksternal dan Biro Keuangan untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan tersebut sudah benar.
Namun, untuk menjaga relasi agar tetap baik, maka mereka perlu melakukan diskusi dengan pimpinan instansi dan auditor sebelumnya. Dan apabila keduanya menolak untuk dilakukannya koreksi, maka auditor eksternal dan Biro Keuangan harus tetap melakukan koreksi, karena mereka harus secara independen memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan benar. Kasus ini terjadi karena kelalaian dari auditor sebelumnya. Seharusnya, sebagai seorang auditor, haruslah berintegritas agar tidak merugikan para pemangku kepentingan. Dan karena kesalahan di masa lalu merupakan resiko yang mau tidak mau harus diterima, karena sebagai seorang pekerja profesional harus selalu menerapkan kode etik, dan itulah yang sedang diterapkan oleh auditor eksternal dan Biro Keuangan. Baiklah, itulah rope dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.